Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hanadine Amelia Octaviana, bisa disapa dengan Nadine. Nah, di sini sesuai judul yang udah aku kasih, wudhu versus skincare. Aku mau ngejelasin, bener nggak sih kalau air wudhu itu bisa membuat wajah menjadi glowing? Pasti dari kita pernah nih diceletukin sama temen. Kita udah pakai skincare banyak, tapi tetap masih jerawatan, beruntusan, dan masalah kulit lainnya. Terus dibilang gini, makanya kamu tuh jangan pakai yang aneh-aneh, pakai ini itu segala macem. Kayak muka aku nih mulus-mulus aja, padahal gak pakai apa-apa. Aku cuma wudhu doang sampai kayak budak bayi doang. Pasti kita dibilang gitu kesel banget dong ya. Masa iya cuma wudhu doang bisa bikin glowing? Padahal kita tiap mau sholat itu udah pasti berwudu, tapi kenapa muka aku tetap jerawatan, beruntusan, sedangkan muka dia yang cuman dibilang tadi, aku cuman pakai wudu doang sama budak bayi, tapi mukanya mulus-mulus aja. Nah, di sini Nadine mau ngejelasin secara rinci apa benar nih wudu bisa membuat kita glowing. Oke, kita lihat pengertiannya dulu nih dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wudhu itu artinya menyucikan diri dengan membasuh muka, tangan, kepala, hingga kaki. Nah, kalau menurut Risalah, wudhu itu adalah menyucikan anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Dalam kaitannya dengan wajah, nah salah satu rukun wudhu itu kan ada membasuh muka, seluruh wajah dari kening hingga dagu. Nah, salah satu rukun wudhu inilah yang meyakinkan orang-orang bahwa dengan membasuh muka saja bisa membuat wajah cerah, bersih, dan glowing. Padahal, berwudhu dengan membasuh muka ini itu hanya membantu proses relaksasi dan pembersihan virus atau bakteri dari dalam tubuh. Di sini juga ada penelitian ini mengenai air wudhu yang dikemukakan oleh Profesor Leopold. Nah, beliau ini merupakan seorang psikolog dan neurologi yang menyebutkan bahwa pusat syaraf yang paling peka terdapat di dahi, tangan, dan kaki. Nah, syaraf tersebut inilah yang sangat sensitif terhadap air yang sangat segar. Nah, dengan berwudu sebelum tidur akan merelaksasikan otot-otot di wajah sehingga istirahat kita ini menjadi lebih maksimal. Tapi Nadine, tolong jelasin lagi dong kalau dari pandangan Islam kayak gimana. Oke, aku akan jelasin lagi. Nah, aku menemukan salah satu sumber yang menjelaskan mengenai wudhu. Nah, ini bermakna dari sebuah hadis. Pada saat itu, Nabi SAW bercerita kepada para sahabatnya mengenai telaga yang ia miliki pada hari kiamat. Gimana cara Nabi Muhammad SAW bisa membedakan antara umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat Nabi lainnya? Lalu para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Ya, aku mengenal. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian muncul dalam keadaan memiliki gurah dan tahjil disebabkan oleh bekas air wudhu." Jadi, apa itu gurah dan tahjil? Nah, Ibnu Hajar, seorang ulama, mengatakan yang dimaksud dengan gurah adalah cahaya putih yang terdapat pada umat wajah Muhammad SAW. Jadi, gurah dan tahjil adalah cahaya putih pada wajah, tangan, kaki, pokoknya itu anggota yang terkena air wudhu dan merupakan ciri khas umat Nabi Muhammad SAW karena tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Jadi, pada hari kiamat, orang-orang yang sering berwudu ini, anggota tubuh yang terkena air wudu ini akan menjadi bersinar atau glowing. Jadi, kesimpulan yang bisa aku tarik dari makna hadis yang telah aku jelaskan barusan adalah dengan berwudu saat hari kiamat tiba nanti, itu Nabi Muhammad akan bisa mengenali kita dari pancaran sinar wajah atau tubuh kita yang disebabkan oleh air wudhu. Nah, jadi kalau dari pengertian hadis ini tuh berwudhu ini
untuk penolong kita di saat hari akhir nanti. Oke, sampai sini apakah pikiran udah mulai terbuka mengenai berwudu? Nah, jadi apakah dengan hanya berwudu cukup untuk membuat wajah menjadi bersih? Nah, baik lagi ke pengertian berwudu yang awal yang udah aku jelasin tadi nih. Kalau wudu itu aktivitas membersihkan wajah dengan air bersih secara berkala dan rutin. Oke, tadi kan udah dijelaskan nih tentang berwudu gimana. Di sini aku nggak hanya menjelaskan tentang wudu aja nih, aku juga akan menjelaskan mengenai tips gimana membuat wajah menjadi glowing menggunakan skincare. Aku mulai cerita dari pengalaman aku dulu nih ya, bagaimana aku bisa mendapatkan kulit wajah yang sehat seperti sekarang. Walaupun kondisi aku sekarang dipakai make up, tapi aslinya aku emang mukanya lumayan bersih dan udah jarang banget jerawat tuh nongol. Paling kalau nongol pas jerawat hormon doang kalau lagi mau menstruasi. Jadi dulu tuh aku sering banget nyoba berbagai macam skincare dari yang BPOM dan non BPOM. Sampai aku pernah juga pakai yang ada merkurinya. Nah itu aku bener-bener wajahnya rusak parah, bener-bener jerawat, beruntus, milia, semuanya hadir dalam muka aku pada waktu itu. Problem yang sering aku miliki itu di dahi aku tuh dulu bener-bener beruntus banyak banget, nggak pernah yang namanya sembuh. Aku udah pakai berbagai macam skincare nih, dari yang rekomendasi influencer juga tetap aja beruntus. Itu permasalahan aku yang di jidat, karena jidat aku yang nggak pernah namanya sembuh dari beruntusan. Aku mulai mempelajari nih lebih dalam mengenai dunia skincare itu apa aja. Ternyata kalau kita wajahnya sedang dalam masalah, itu jangan pakai skincare macam-macam. Kayak banyak produk gitu seperti essence, serum, atau yang lainnya. Nah, kita dimulai dari basic skincare-nya dulu nih, untuk memperbaiki wajah kita dulu. Maksudnya basic skincare itu apa sih? Jadi basic skincare itu adalah rangkaian skincare sederhana yang dasar untuk kebutuhan kulit wajah kita. Jadi skincare dasar kita nih. Nah, aku nyebutnya itu CTMP. C-nya itu ada cleanser, T-nya toner, M-nya moisturizer, dan P-nya protecting. Nah, sebelum aku merekomendasikan skincare dari rangkaian CTMP ini, sebelumnya kita harus mengenal dulu nih kulit wajah kita tuh apa. Apakah oily skin atau dry skin, atau bisa juga kombinasi skin. Setelah kita mengetahui jenis tipe kulit kita seperti apa, barulah kita membeli produk. Nah, sebelum beli produk juga kita harus tahu nih komposisi dari produk tersebut apa. Tapi sesuai kebutuhan kulit kita apa nih. Misalnya kulit kering, itu harus ada komposisi yang mengandung hyaluronic acid. Kalau yang kulit berjerawat, harus ada komposisi yang mengandung salicylic acid. Aduh Nadine, aku bingung apa itu hyaluronic, apa itu salicylic, apa itu lactic acid. Aku nggak ngerti komposisi skincare. Tolong jelasin lagi dong. Oke, aku nggak akan jelasin lebih rinci, cuman aku akan ngerekomendasiin basic skincare yang aku pakai itu apa aja dan sesuai jenis tipe kulitnya. Dimulai dari C, cleansing, yaitu cuci muka. Tapi sebelum cuci muka, aku double cleansing dulu menggunakan micellar water. Nah, micellar water yang aku pakai sampai sekarang itu adalah Nivea. Nah, Nivea ini aku cinta banget sama produknya karena apa? Sebelumnya tipe kulit aku tuh suka ganti-ganti sesuai kondisi cuaca, makanya kadang kulit aku tuh kering, kadang berminyak parah, kadang cuman bagian tertentu yang kering, bagian jidat itu berminyak. Nah, makanya micellar water dan Nivea ini bisa ngatasin seluruh permasalahan yang ada di wajah aku. Setelah menggunakan double cleansing, barulah kita ke step cleansingnya nih, yaitu menggunakan face wash. Di sini juga face washnya harus yang gentle. Maksudnya gentle itu apa sih? Gentle itu face wash yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung pewangi, tidak mengandung sabun. Maksudnya sabun yang terlalu banyak. Jadi tuh kita kalau pakai face wash kan ada nih yang sabunnya banyak banget. Nah, itu pasti kan membuat kulit wajah kita ketarik. Kadang habis pakai jadi kering kan ya, jadi kering, kusem gimana gitu mukanya. Nah, itu hindari face wash yang mengandung kandungan tersebut.
Nah, biasanya face wash yang gentle nih, aku rekomendasiin itu ada dari COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Lalu juga ada dari Something Low pH Gentle Jelly Cleanser. Aku pernah pakai salah satunya dan itu bagus banget. Tapi yang aku pakai sekarang secara berkala itu ada dari Hada Labo. Nah, ini juga produknya face wash yang gentle banget, bener-bener nggak ada sabun, terus nggak terlalu wangi juga. Maksudnya sabunnya nggak terlalu banyak, juga nggak bikin muka kita tertarik. Tapi Nadine, kalau mukanya yang berminyak parah, boleh nggak sih pakai yang gentle? Nah, boleh aja, cuman kita harus nyari kombinasi yang ada tea tree-nya. Nah, aku rekomendasiin dari The Body Shop Tea Tree Face Wash ini. Nah, itu bagus untuk kulit yang berjerawat dan berminyak parah. Setelah cleanser sudah kelar, barulah kita ke step toner. Nah, toner ini fungsinya untuk menyeimbangkan pH kulit wajah kita. Nah, toner nih banyak banget nih variannya, maksudnya kayak banyak banget komposisi sesuai dengan tipe kulit wajah kita. Toner juga ada dua jenis, ada toner hydrating dan toner exfoliating. Maksudnya apa sih, Din, dua jenis toner itu? Nah, hydrating toner adalah toner yang bisa ngehidrasi kulit, yaitu menjaga kelembapan kulit wajah kita. Sedangkan exfoliating toner adalah toner yang membantu untuk pelepasan sel kulit mati yang ada di wajah kita. Biasanya exfoliating toner itu digunakan jika permasalahan kulit wajah kita tuh jerawat yang tidak henti, beruntusan mulu, terus mukanya berminyak banget sama jerawatannya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu akibat dari penumpukan sel kulit mati yang nggak diangkat-angkat nih, nggak dibersihin. Nah, inilah fungsi dari exfoliating toner. Komposisi dari exfoliating toner itu ada AHA, BHA, PHA, dan retinol. Pokoknya exfoliating toner ada komposisi dari keempat bahan tersebut. Nah, itu toner exfoliating. Biasanya toner ini digunakan hanya seminggu 3 kali saja, nggak boleh dipakai berhari-hari nih, setiap hari. Karena kalau dipakai setiap hari bisa merusak sel kulit wajah kita. Kan fungsinya kan cuman mengangkat sel kulit mati. Kalau dipakai setiap hari, sel kulit barunya keangkat juga, yang ada muka kita jadi tambah rusak. Oke, setelah kita sudah mengetahui tentang exfoliating toner, sekarang Nadine mau rekomendasiin toner yang sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kita. Dimulai dari hydrating toner dulu. Produk yang aku pakai itu ada dari Hada Labo, Avoskin, dan Pium Kangyul. Tapi kalau kalian mau pakai produk lain pun juga nggak apa-apa. Yang penting tuh jenis tonernya itu hydrating toner. Nah, ada juga nih toner yang ada komposisi lain seperti mencerahkan wajah, itu juga boleh. Itu aku pakai juga dari Avoskin doang nih, karena emang semantul itu sih Avoskin di muka aku. Lalu yang kedua dari exfoliating toner, aku pakai dari Avoskin dan COSRX. Oke, sekarang udah paham kan mengenai dunia pertoneran ini? Masuk ke step moisturizer. Di step ini kita nggak perlu pusing-pusing kayak kita nyari toner. Yang penting klaim dari moisturizer ini adalah ngelembapin kulit wajah kita. Nah, produk dari moisturizer ini aku pakai ada dari Hada Labo dan Nadanji. Nah, tapi baik lagi nih, kalau kalian mau pakai produk lain pun juga tidak apa-apa. Yang penting itu mengandung moisturizer. Lalu masuk ke step yang keempat, step yang paling penting dari dunia perskincarean, yaitu protecting. Sunscreen itu penting banget karena sunscreen merupakan kunci dari skincare yang kita pakai. Kalau kita nggak pakai sunscreen, semua skincare yang kita pakai itu sia-sia. Karena fungsi dari sunscreen ini yaitu melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar ultraviolet, baik itu dari matahari atau dari sinar UVA, UVB. Sekalipun kita di ruangan seperti ini, kita juga harus pakai skincare karena sinar dari lampu, sinar dari gadget pun juga bisa nih ngebuat muka kita tuh jadi kayak rusak. Makanya sunscreen itu dibutuhkan banget dalam
dunia perskincarean. Nah, sunscreen juga ada tingkatannya atau SPF, ada SPF 25, SPF 30, dan yang paling tertinggi setahu aku itu 65. Nah, karena itu sesuai dengan kondisi kita nih. Misalnya yang di luar ruangan kita cukup pakai yang SPF-nya 30 atau yang 25. Kalau yang di luar ruangan kita bisa pakai yang 50 atau 65 agar lebih maksimal lagi perlindungan kulit wajah kita. Rekomendasi sunscreen yang aku pakai juga itu ada dari Skin Aqua dan Karasan. Kalau kalian pakai produk lain seperti dari Aquaskin, La Coco, atau Wardah, Emina juga boleh. Yang penting produk itu merupakan sunscreen. Akhirnya selesai sudah penjelasan aku mengenai basic skincare. Nah, kalau kondisi muka kalian sudah membaik, kalian boleh nih memakai produk tambahan seperti serum, essence. Nah, itu juga tergantung dari kebutuhan kulit wajah kita. Kalau kita ingin muka yang glowing, kita juga harus rutin memakai skincare. Dan jangan lupa nih, wudhu juga merupakan penting juga nih untuk merelaksasikan wajah-wajah kita. Jadi pada tema kita kali ini, wudhu dan skincare harus dibarengi jika ingin mempunyai wajah yang glowing maksimal. Akhir kalam penjelasan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.